Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. MotoGP Jerman, menegangkan. Morbidelli jelaskan insiden senggolan dengan Marquez. Pembalap Italia, Franco Morbidelli dan pembalap Spanyol, Marc Marquez bersenggolan cukup keras di tikungan satu sirkuit Sachsenring. Insiden terjadi di lap ke-9 saat keduanya memperebutkan posisi keempat dalam balapan utama MotoGP Jerman. Morbidelli melebar dan kembali ke racing line dengan cepat, sayangnya di sisi dalam sudah ada Marquez, namun rider satelit Prima Pramac Racing itu kesulitan melihat kedatangan Marquez. Akibat, mereka bersentuhan dan membuat keduanya hampir terjatuh. Beruntung masing-masing dari mereka masih dapat mengendalikan situasi dan berada di atas motor masing-masing. Berbicara setelah balapan, Morbidelli menjelaskan bagaimana detail kejadian tersebut menurut pandangannya. Saya melaju agak lebar di tikungan satu dan ketika saya masuk kembali ke racing line, saya tidak melihatnya, kata Morbidelli tentang senggolan dengan Marquez, seperti dimuat motosan.es. Karena dia tiba tepat saat saya berbelok di tikungan. Kami saling bersentuhan, tapi pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Jadi semuanya berjalan dengan baik, sambung Morbidelli menerangkan. MotoGP Jerman juga menjadi pertama kalinya bagi Morbidelli tampil di barisan depan setelah sekian lama. Dia bahkan sempat berada di urutan kedua dan bertarung memperebutkan kemenangan, sampai akhirnya menyelesaikan balapan di posisi kelima. Saat saya berada di belakang Pecco dan Jorge saya sedikit takut, tapi untungnya tidak terlalu. Saya sudah berusaha sebersih mungkin, bahkan dengan Pecco, akuinya. Sayangnya saya belum bisa melewati Jorge, tapi ketika saya semakin dekat dengannya, saya terus bertanya-tanya bagaimana dan di mana saya akan menyalipnya. Sekarang bukan waktunya untuk memiliki rasa takut seperti itu, tapi saya pernah mengalaminya, jadi saya juga akan berusaha menghilangkannya, demikian harapan Morbidelli. Tabrakan antara Morbidelli dan Marc tersebut dianggap insiden balap biasa dan tak ada penalti dari steward panel. Setelah MotoGP Jerman, aksi dihentikan dengan jeda paruh musim, para pembalap baru akan kembali ke lintasan di awal Agustus mendatang di Silverstone, Inggris. Reaksi Marc Marquez usai senggolan dengan Franco Morbidelli di MotoGP Jerman 2024, sekarang, all in. Marc Marquez bereaksi usai bersenggolan dengan Franco Morbidelli di balapan MotoGP Jerman 2024. Menariknya, manuver itu memacunya untuk melaju lebih kencang. Seri ke-9 MotoGP 2024 itu berlangsung di sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Minggu tanggal 7 Juli malam WIB. Marquez mampu finish kedua setelah memulai balapan dari posisi 13. Namun, hasil itu tidak diraih dengan mudah. Memasuki putaran 15-20, Marquez harus bertahan dari kejaran Enea Bastianini sembari mencoba mendekat dengan Morbidelli di depannya. Bahkan, Marquez bersenggolan dengan pembalap tim Pramac Ducati itu di tikungan satu pada putaran ke-22. Saking kerasnya sentuhan itu, airbag di wearpack milik The Baby Alien sampai mengembang. Beruntung, keduanya tidak terjatuh. Marquez nyaris kehilangan posisi 5 lantaran Bastianini sempat menyalipnya. Beruntung, ia bisa balik melakukan manuver dan perlahan mengejar Morbidelli. Kerja kerasnya lalu berbuah di putaran ke-25. Setelah menyalip Morbidelli untuk posisi 4, Marquez lalu mengejar adiknya Alex Marquez. Ia mampu mendahului pembalap bernomor 73 tersebut dan finish ketiga serta cukup beruntung dengan jatuhnya Jorge Martin pada putaran ke-29 dari 30. Usai balapan, Marquez mengaku kontak dengan Morbidelli di luar prediksinya. Namun, senggolan itu justru memacu untuk melaju lebih kencang demi finish di podium. Faktanya, kontak dengan Morbidelli sangat tidak diharapkan dan saya kehilangan banyak waktu. 2 putaran sebelumnya, saya mencoba aksi yang sama dan hanya memutar gas, ungkap Marquez, mengutip dari Crash, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun, dia kembali melebar di tikungan satu dan ada kontak yang tidak saya harapkan. Beruntung, kami berdua baik-baik saja. Itu titik di mana saya berpikir, sekarang, all in. Imbu rider Gresini Racing itu. Saya menjalani pertarungan yang bagus dengan Bastianini. Kami saling menyalip 2 kali. Lalu, saya mengejar Morbidelli dalam 2 putaran dan menyalipnya dengan agresif. Namun, gerakan itu hanya untuk menyalipnya, tandas Marquez. Ini merupakan podium pertama bagi Marquez setelah gagal di Italia dan Belanda. Kini, para pembalap akan menjalani jeda musim panas selama 4 pekan sebelum menyambut seri ke-10, MotoGP Inggris 2024, di sirkuit Silverstone, pada 2-4 Agustus.
Kelakar Vinales, apa yang dimakan pembalap Ducati saat sarapan? Kecepatan para pembalap Ducati yang tak tertandingi di ajang MotoGP membuat Maverick Vinales benar-benar kebingungan. Dominasi Ducati kembali terlihat dalam balapan MotoGP Jerman 2024. 5 pembalap terdepan adalah penunggang motor Ducati: Francisco Bagnaia, Marc Marquez, Alex Marquez, Enea Bastianini, dan Franco Morbidelli. Vinales sempat berada di posisi 5 besar dalam sesi hari Jumat, bahkan menjadi yang tercepat dalam sesi praktis dan kemudian menduduki posisi ke-7 dalam kualifikasi. Ketika memasuki sesi balapan, Vinales yang mengendarai Aprilia hanya finish di peringkat ke-12. Salah satu pembalap gaek di MotoGP itu pun tak habis pikir soal kecepatan pembalap-pembalap Ducati. Ada sebuah dinamika pada setiap akhir pekan, sepertinya saya bisa bersaing, saya bisa, dan saya tidak tahu apa yang mereka makan saat sarapan di motor itu. Ducati, hari Minggu datang dan itu sungguh impresif, ujar Vinales mengenai kesulitan bersaing dengan para pembalap Ducati dilansir dari Motosan. Pada saat pemanasan itu luar biasa, Anda harus mengerti dengan baik apa yang mereka lakukan, entah mereka bersembunyi di setiap akhir pekan atau saya tidak paham apa yang mereka lakukan, tetapi mereka bisa memperbaiki catatan waktu dengan baik, mereka memperbaikinya lebih dari 1 detik, terangnya lagi. Vinales tak memungkiri ada permasalahan pada ban yang membuatnya harus melorot ke peringkat ke-12 pada saat finish, namun mantan pembalap Yamaha itu tetap merasa bingung dengan performa Ducati yang dianggapnya tiada tanding. Saya tidak tahu, tetapi pada hari Jumat kami semua berupaya mengeluarkan kemampuan yang terbaik, dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada akhir pekan, jelaskan. Lihat saja saya punya catatan waktu yang bagus hari ini, tetapi saya tidak bisa bersaing dengan Pecco atau Martin, Anda tahu kan? Jadi ini adalah hal yang rumit, kata Vinales yang musim ini menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati yang bisa menjadi juara seri saat di MotoGP Amerika. Miguel Oliveira pasrah lihat Ducati dominan di MotoGP Jerman 2024. Dominasi Ducati Corse begitu terasa pada MotoGP Jerman 2024. 3 pembalap teratas yakni Francisco Bagnaia, Marc Marquez, dan Alex Marquez, merupakan penunggang motor Desmosedici GP. Hal itu membuat Miguel Oliveira pasrah. Balapan utama MotoGP Jerman 2024 berakhir dengan kemenangan Bagnaia, Ducati Lenovo. Kemudian, 5 besar diisi oleh para pembalap Ducati, yakni Alex Marquez dan Marc Marquez dari Gresini Racing, diikuti Enea Bastianini, Ducati Lenovo, serta Franco Morbidelli, Pramac Ducati. Baru setelah itu Oliveira di urutan ke-6 menjadi pembalap non-Ducati yang mengekor di belakang Morbidelli. Padahal, pria asal Portugal itu mampu menempati posisi kedua di starting grid dan berhasil naik podium pada sprint race MotoGP Jerman 2024. Saya mengira bisa tampil cepat seperti saat sprint race lagi, tetapi saat balapan utama dimulai, saya langsung merasa itu hal yang mustahil, ucap Oliveira dilansir dari Speedweek, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024. Saya merasa tidak memiliki cengkraman dan stabilitas sejak dimulainya balapan utama, tidak seperti saat sprint race, tambah pembalap tim Trackhouse Racing MotoGP tim itu. Tak hanya itu, Oliveira juga pasrah melihat para pembalap Ducati dengan motornya yang luar biasa dan mumpuni. Menurutnya, tim asal Italia tersebut memiliki jawaban atas segala kebutuhan yang dibutuhkan para pembalap. Kami Aprilia tahu kelemahan yang kami miliki. Akan tetapi, Ducati memiliki jawaban atas segalanya. Musim ini, mereka, Ducati, bekerja lebih keras lagi dari sebelumnya, urai Oliveira. Mereka, Ducati, membangun motor yang bahkan lebih sempurna lagi untuk masa depan, tandasnya.